Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di Jumat yang cuacanya cerah, kita bertemu di dalam pelajaran kandungan-kandungan Al-Quran di dalam mewujudkan mukmin penyebar cahaya yang diantaranya menerapkan fungsi Al-Quran, yang kita akan masuk poin selanjutnya, yakni Al-Quran memberi peringatan akan siksaan yang pedih dari sisi Allah dan pemberi kebahagiaan pada mukmin yang beramal soleh. Bisa dibuka surah Al-Kahfi ayat 2. Surat ke-18 ayat 2. Karena ayat satunya juga sudah ya. Sekarang ayat yang kedua. Qayyimal yundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'malunas shalihati anna lahum ajran hasana. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kabar gembira buat kabar gembira buat orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang sebaik-baiknya. Ini sebenarnya berhubungan dengan ayat yang pertama, bahwa Al-Quran itu walam yaj'al lahu iwaja, ya. Yakni tidak ada kebengkokan, ya. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Kemudian qayyima gitu. Karenanya ini salah satu ayat yang menurut para ulama kita boleh wakaf, ya. Jadi kalau mau wakaf silahkan, ya, di ayat yang pertama, ya. Walam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyunzira ba'sa dan seterusnya. Nah, jadi boleh untuk wakaf, ya. Boleh juga saktah, ya. Nah, kalau mau praktek saktah gitu, ya. Nah, ini praktek saktah itu tidak boleh untuk mengambil nafas, ya. Saktah yang itu yang sin, ya, huruf sin, atau ada tulisan saktah tapi kecil, ya, gitu.
walam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyundira ba'sa. Nah, itu kalau mau saktah ya gitu. Bahkan ada yang menganjurkan ya untuk saktah ya, menganjurkan tapi bukan untuk misalnya kalau tidak saktah ya jadi agak kurang gimana gitu ya. Tapi kalaupun mau wakaf silahkan saja gitu. Di wakaf juga silahkan tuh ya. Saktah lebih utama gitu. Ya, tapi tidak boleh di apa gabungkan ya, nggak boleh digabungkan seperti misalnya walam yaj'allahu iwajan qayyima. Itu mah nggak ada keterangannya ya. Harus di ikhfa ya, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak boleh di ikhfa ya. Karena itu nggak ada petunjuknya untuk digabungkannya atau diwasol dengan cara ikhfa ya gitu. Tapi yang ditunjukkan oleh para ulama ahli tajwid, ahli tahsin adalah pertama tadi di wakaf ya, kemudian di saktah. Nah itu. Jadi buat para imam juga khususnya kalau baca surat ini, kalau misalnya mau diwakaf ya silahkan gitu. Tapi kalau ingin lebih faedah yang lebih bagus ya, lebih bagus secara makna atau maknanya jadi bisa digandengkan gitu ya. Nah itu dengan di saktah. Walam yaj'allahu iwaja qayyimal liyundira. Nah jadi di saktah tuh ya. Tapi jangan mengambil nafas ketika berhentinya ya. Tuh walam yaj'allahu iwaja qayyima gitu dan seterusnya gitu ya. Tuh. Ini mah ini beda lagi itu mah. Kalau di wasol itu surat lain di wasol. Kalau ini mah di saktah nggak boleh, ini mah nggak boleh di saktah. Apa nggak boleh di wasol? Nggak boleh wasol misalnya di ikhfa nggak boleh ini mah. Yang boleh cuma di saktah sama wakaf gitu. Jadi beda lagi kalau ini al-kahfi dengan surat al-fatihah misalnya mau di wasol itu mah silakan aja mau di wasol ya gitu. Ya itu beda lagi, tapi beda lagi kalau bahasanya al-fatihah yang boleh di wasol ya, tapi itu juga hanya beberapa ayat, tidak semuanya ya. Dan juga al-kahfi ayat 1 sampai 2 ya, yang mau disaktah atau di wakaf ya itu silahkan ya, asal jangan diwasol ya dengan ikhfa ya gitu. Kade bisa aya gitu nya kayak walam yaj'allahu iwajan qayyima. Itu mah pasti salah itu mah. taya taya riwayatnya itu namanya gitu. Nah ini sebagai wawasan kita ya, dan juga bisa kalau mau dipraktekkan ya, ya minimal nanti ketika misalnya lagi tilawah nih ya, nah ketika tilawah praktekkan baca dengan saktah atau wakaf ya. Nah itu karena memang nggak jauh beda ya, walam yaj'allahu iwaja itu tidak ada kebengkokan. Qayyima itu lurus kan, jadi nggak jauh berbeda ya secara arti itu ya, sama-sama aja gitu. Liyundira ba'san syadidan min ladunhu, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah ya. Nah iya,
Allah menjadikan kitab yang lurus, bahwa Al-Quran ini lurusnya itu tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiksi ya. Untuk memberikan peringatan kepada orang-orang kafir akan siksaan yang pedih yang berasal dari siksaan itu sisinya ya, di sisi Allah, dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yakni beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beramal solih, bahwa sesungguhnya mereka mendapat pahala yang berlimpah, yaitu surga ya. Mereka akan berdiam dalam kenikmatan tersebut, tidak akan pergi terpisah darinya selamanya. Nah itu, bahwa Al-Quran juga musaddiqo ya, artinya Al-Quran itu menjadi acuan bagi kitab-kitab samawi sebelumnya ya, qayyimahnya itu ya. Dan juga Al-Quran ini tidak berkelok, tidak menyimpang ya. Jadi ini lafaz yang menekankan untuk ayat sebelumnya ya, menegaskan ayat sebelumnya, walam yaj'al lahu iwaja gitu. Karena kebanyakan sesuatu yang nampak lurus namun hakikatnya terlepas dari lengkungan. Oleh karena itu Al-Quran menggabungkan antara penafian, penyimpangan, dan penetapan kelurusan ya, bahwa lurusnya Al-Quran itu ya. Serta orang yang berada dalam jalan yang lurus itu, Shiratal Mustaqim, disebut istiqomah ya, itu satu kata Mas ya. Jadi istiqomah teh panceg ya. Istiqomah itu panceg pada jalan yang lurus, yakni jalan Al-Quran gitu. Makanya kalau orang yang mengamalkan Al-Quran dan terus mendawamkannya, nah disebut istiqomah ya, orang yang istiqomah. Maka keistiqomahan sangat dibutuhkan ya di dalam mengemban Al-Quran ya, karena memang walaupun dimudahkan untuk dipelajari, tetapi amanah ini sungguh sangat berat ya gitu. Nah, kita ke tafsir As-Sa'di, yakni firman-Nya untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Maksudnya untuk memperingatkan para hamba Allah dengan Al-Quran ini terhadap hukuman yang ada di sisinya gitu ya. Maksudnya ketetapan dan keputusan Allah bagi orang yang menyelisihi perintahnya. Ini sudah jelas ya, tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu bingung-bingung tentunya. Nah, cenah orang kafir disiksa, nah, ini kan udah jelas sebenarnya, udah ada dalam Al-Quran ya gitu. Gitu ya, udah ada dalam Al-Quran. Kenapa orang kafir disiksa? Ya karena penentangannya, karena bagaimana pembantahan
orang kafir itu ya gitu terhadap ayat-ayat Allah gitu ya. Kan sudah jelas. Ya kadang ada orang yang zaman sekarang itu masih pertanyakan Al-Qur'an tanya. Ya gitu. Sana Al-Qur'an terhadap ayat-ayat seperti ini gitu harus dievaluasi Al-Qur'an itu ya. Harus dievaluasi terus aduh dengan keenakan atau dengan bahasa mereka gitu ya. Mereka katakan ini ada hal yang tidak sejalan dengan mereka gitu ya. Harus direvisi katanya gitu ya. Waliyazubillah. Ya penafsiran itu kan udah jelas juga ya. Para ulama itu menafsirkan itu tidak asal-asalan. Piraku ya gitu. Para ulama tak apal bahasa Arab, punya tengah bahasa Arab ya. Ya itu sebagian kecil gitu ya. Sebagian kecil aja. Tapi kan di antara mereka Allah amanahi dengan ilmunya gitu. Mereka bisa ulumul Quran ya. Kemudian juga ya termasuk juga menafsirkan. Ibnu Katsir yang nggak jauh-jauh ya dari ayat dengan ayat, kalau nggak dengan ayat lagi dengan sunnah Rasulullah, kalau tidak dengan perkataan para sahabat, perkataan para tabiin, ini sudah kita bahas ya. Terkadang juga ini ya asal ini juga dengan ayat ya, digandengkan mana ayat yang berhubungan gitu, mana ayat yang bisa dikaitkan kan gitu. Jadi nggak asal juga ya. Ya kembali lagi, yang salah itu bukan yang menyampaikannya, yang salah itu adalah hatinya gitu. Ya hatinya nah kotor gitunya gitu. Hati anak kotor jadi tuh bisa narima gitu. Jadi kalau misalnya air itu ya ditumpahkan ke wadah, tapi wadah itu ya, nah wadahnya itu bermasalah, nah gitu, ada yang bolong kayak ada yang retak gitu ya, ada yang kotor gitu ya, jadi air yang ditumpahkan itu nggak sesuai gitu ya. Nah itu beda kalau wadahnya itu aman-aman saja gitu ya dan tidak kotor juga kan, pasti apa yang ditumpahkan itu sesuai gitu ya. Ketika ia ingin air putih tapi di bawahnya ada, di gelasnya ada lumut-lumut ya jadinya air putih dengan lumut gitu ya gitu. Iya tergantung wadah, jadi tergantung hatinya gitu. Ketika misalnya Al-Quran sudah jelas menjelaskan ini, Al-Quran itu memberikan hukum tentang sesuatu, tinggal hati aja gitu bisa menerima atau enggak ya. Allah kasih hidayah kemudian jadi taufik atau tidak gitu. Nah itu karenanya harus disadari ya akan keyakinan kita terhadap hukum Al-Quran, yakni meliputi orang yang dihukum itu, yang disiksa itu dunia dan akhirat ya. Dan juga peringatan ini merupakan salah satu kenikmatannya,
yaitu Allah memperingatkan hamba-hambanya, memberikan wanti-wanti ya dari hal yang mencelakakan dan membinasakan mereka ya. Diwanti-wanti oleh Allah. Nah itu. Terus contoh juga ketika Allah di surah Az-Zumar nih berfirman, "Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah ya ibadi fattakun." Demikianlah Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Ya. Loh, ditakutkan dengan azab buat apa? Ya buat hamba itu tafakur ya, agar semakin tunduk kepada Allah. Ya ibadi fattakun, maka bertakwalah kepadaku, wahai hamba-hambaku. Ini luar biasa nih ya. Orang yang beriman itu ya dipanggil dengan ya ibadi ya. Insyaallah. Dipanggil apa? Hamba-hambaku ya. Insyaallah. Nah, ini kasih sayang Allah kepada para hambanya adalah Allah menetapkan hukuman-hukuman yang keras yakni hukuman-hukuman bagi orang yang menyelisihi perintahnya, menjelaskannya kepada mereka dan menerangkan faktor-faktor yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam hukuman. Kemudian juga yubashirul mu'minin. Yubashirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana. Ya, ini kabar gembira ya. Yubashirul mu'minin ya. Kabar gembira buat orang yang beriman dan beramal soleh. Yakni pembalasan yang baik, maksudnya adalah Allah menurunkan kepada hamba-hambanya pula kepada Muhammad Al-Quran supaya dia memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beriman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya, dan keimanan mereka telah sempurna. Maka keimanan tersebut telah mewajibkan amal-amal soleh bagi mereka, yaitu amalan-amalan wajib dan mustahab ya. Ada amalan-amalan yang fardu ya. Ya. Amalan yang wajib ya, sholat fardu, saum di bulan Ramadan, zakat ya, haji bagi yang mampu diantaranya ya. Terus yang mustahab ya, sholat malam ya, sholat duha dan seterusnya itu ya. Zikir pagi petang juga termasuk diantaranya juga mustahab ya. Ya, yang memadukan antara ikhlas dan mutabaah. Jadi syaratnya agar diterima harus ikhlas, hanya mengharap ridho saja ya, yaitu ridhonya Allah ya, gitu. Ridhonya Allah dan mutabaah. Ya.
Jadi itu yang kita cari ya, ridho Allah ya, ridhonya saja, dan mutabaah ya, mengikuti sunnah Rasulullah ya, mengikuti petunjuk Rasulullah, bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik, yaitu pahala yang Allah tetapkan karena keimanan dan amal soleh mereka. Pahala yang paling agung dan pahala mulia adalah kemenangan, meraih keridhaan Allah dan masuk surga di dalamnya. Itu pahalanya Pak, diantaranya. Yang surga itu wala ainun ra'at ya, belum pernah itu ya dilihat dengan mata ya. Nah itu wala ainun ra'at wala adunun sami'at ya gitu. Tidak pernah terdengar ya surga itu oleh telinga kita ya. Ya hanya ayatnya saja yang dibacakan tentang surga, secara keseluruhannya tidak kita ketahui itu ya. Nah itu. Dan belum pernah terlintas di hati manusia ya. Penyebutan sifat yang baik menandakan tidak ada unsur yang mengotorinya, tidak pula mengurangi kesempurnaannya sama sekali. Sebab seandainya dijumpai hal-hal itu ya sedikit saja padanya, niscaya kebaikannya tidak sempurna. Maka inilah luar biasa indahnya petunjuk Al-Quran, lurusnya petunjuk Al-Quran.